dilanjutkan oleh beberapa atau generasi selanjutnya, anak keturunannya. Nah, ketika suku Jurhum ini sudah menguasai Mekah dalam artian Gemah Ripah Jinawi, mereka tidak kemana-mana pun, sudah ada sumber penghidupan yaitu air tadi, air Zam-Zam. Kemudian setiap orang sudah datang ke Baitullah setiap tahunnya, berarti perekonomiannya kan bisa jalan ya. Nah, di seberang mereka itu ada suku namanya suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini mengamati terus tuh pergerakan dari Bani suku Jurhum yang mereka mulai banget ya, sehingga terjadilah iri dengki terhadap kesuksesan dari Bani Jurhum tadi, sehingga suku Khuza'ah ini menyerang kemudian menguasai Mekah. Ketika peperangan terjadi, perebutan wilayah dari suku Jurhum oleh Bani Khuza'ah ini terjadi, para pemuka orang-orang Jurhum mereka tahu nih, wah sebentar lagi kayaknya kita kalah nih, sehingga mereka tidak mau dikuasai oleh Bani Khuza'ah tanpa ada perlawanan. Sehingga selain mereka melawan, ada beberapa kabilah atau pemuka mereka yang menimbun sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zamnya ditimbun, kemudian setelah itu diuruk, kemudian setelah itu diratakan seperti seolah-olah tidak ada sumur di situ, seperti tidak pernah ada sumur di situ. Sehingga ketika dikuasai oleh suku Khuza'ah, Mekah ini terjadi kekeosan. Ini dari kekuasaan pertama ke kekuasaan kedua kan biasanya kebijakannya udah lain kan. Dan suku Khuza'ah juga sedikit bingung. Gimana ceritanya? Dulu ketika suku Jurhum ini tinggal di sini, kami tahu mereka Gemah Ripah, kami tahu mereka bisa hidup tenang, tapi nggak ada air. Gimana ceritanya ini? Tapi karena mereka sudah kagum menguasai Mekah dan Ka'bah juga menjadi magnet untuk menarik orang ke sana, maka suku Khuza'ah ini tetap melanjutkan menguasai Mekah waktu itu. Sampai beratus-ratus tahun kemudian wilayah Mekah ini dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Awalnya suku Khuza'ah ini hanya menguasai perekonomian, artinya kayak orang datang ke sana yang tadinya mereka dijamu dengan makanan, sekarang enggak, ini harus beli. Jadi buat pemasukan. Sampai akhirnya ada penguasa dari Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Diingat-ingat nih, namanya Amr bin Luhai. Rasulullah pernah meriwayatkan tentang Amr bin Luhai ini. Jadi Rasulullah itu diperlihatkan Amr bin Luhai ini dalam keadaan perutnya membesar, kemudian sobek, ususnya keluar semua, kemudian dia menarik ususnya masuk ke perutnya, kemudian keluar lagi, sampai akhirnya Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, saya diberikan oleh Allah Amr bin Luhai. Siapa yang Amr bin Luhai sampai dia perutnya membesar kemudian sobek, ususnya keluar sampai disiksa segitunya? Nah, Amr bin Luhai ini adalah orang dari Bani Khuza'ah. Diriwayatnya pemimpin beberapa generasi berapa dia disebutkan. Yang jelas Amr bin Luhai ini menguasai Mekah. Kemudian ketika dalam perjalanan dia masuk ke suatu wilayah di daerah Yaman. Di wilayah itu ada suatu suku yang dia menyembah patung. Kemudian Amr bin Luhai ini tanya, apa ini? Oh, ini berhala. Kami menyembah berhala ini. Kami minta hujan dari sini, kami minta kehidupan dari sini, kami minta supaya disembuhkan dari penyakit dengan berhala ini. Kemudian Amr bin Luhai ini mengatakan, di wilayah saya ini nggak pernah terjadi hujan, jarang-jarang hujan, dan tidak ada sumur di situ. Siapa tahu dengan membawa patung ini, maka tempat kami menjadi tempat yang subur. Kemudian mereka mengatakan, oh iya siapa tahu, bawa aja. Akhirnya Amr bin Luhai ini membeli
patung yang paling besar, namanya patung Hubal. Patung Hubal ini kalau dipikul ini dibawa oleh puluhan bahkan ratusan orang, saking besarnya. Kemudian Amr bin Luhai ini membawa patung Hubal di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah, kemudian dia membuat kebijakan. Setiap suku harus membuat patung sesembahan juga di situ. Awalnya mereka protes. Untuk apa? Kita kan sudah punya Allah nih, pemilik Ka'bah ini. Kemudian Amr bin Luhai mengatakan, ini hanya sebagai perantara saja. Jadi kalau kita meminta, itu saya pernah tahu tuh di wilayah sana, mereka nyembahnya sama patung ini. Nah terus, ya ternyata mereka gemar limpah jinawi, subur tanahnya, mereka tentram kehidupannya. Akhirnya mereka menyediakan patung-patung di situ. Untuk menghilangkan ketauhidan terhadap Allah itu susah, karena sudah beratus-ratusan tahun sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail di situ. Maka untuk menghilangkan ketauhidan, menyembah Allah tidak bisa. Maka caranya dengan dicampur. Amr bin Luhai itu mengatakan, kita tidak meninggalkan untuk menyembah Allah, enggak. Cuma kita juga meminta kepada berhala ini sebagai perantara. Sehingga mereka mengatakan, oh ya udah nggak apa-apa deh, toh tetap menyembah Allah hanya lewat perantara ini saja. Hanya orang-orang ini, suku-suku setiap suku itu membawa patung-patung di situ. Sehingga yang terjadi adalah di sekitar Ka'bah ini banyak patung-patungnya. Itu ada sejak zaman Amr bin Luhai tadi. Sehingga bacaan talbiyah yang tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu kan kalimat tauhid tuh. Kami mendatangi panggilanmu ya Allah, gitu kan. Kemudian la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Untuk menghilangkan kalimat itu nggak bisa. Maka sama Amr bin Luhai itu ditambah kalimatnya, kecuali dengan sesuatu yang engkau juga berkuasa atas dirinya, yaitu berhala tadi. Jadi kalimatnya itu ditambah, sehingga orang-orang ketika bertalbiyah ditambah lagi, ketika la syarika lak illa, ada kalimatnya, kecuali terhadap sesuatu yang engkau pun juga berkuasa atasnya. Jadi mereka berkeyakinan minta sama berhala ini tidak menyekutukan Allah, toh Allah juga menguasai berhala ini juga. Sehingga ini berangsur-angsur ratusan tahun, sampai akhirnya orang-orang Mekah ini mereka juga tidak merasa aneh untuk menyembah berhala. Bahkan kemudian Amr bin Luhai ini membuat kebijakan lagi. Setiap orang yang mau bertawaf, tawaf itu keliling Ka'bah, mereka harus menggunakan pakaian made in Mekah, buatan dari Mekah, dan harganya mahal lagi. Misal kain di wilayah lain dengan kualitas yang sama itu harganya katakanlah mungkin kayak 30.000, di sana itu bisa ratusan ribu rupiah. Kalau mungkin kita ibaratkan gitu. Tujuannya apa? Dia selain bisnis, mereka juga punya alasan. Ka'bah ini ada di kota Mekah, maka kalau mau nyembah ya harus dari produk Mekah. Kalau produk lain nggak bisa, sehingga mereka mau nggak mau harus membeli. Kemudian ada orang-orang yang dia tidak mampu membeli. Lalu bagaimana dengan kami yang nggak mampu membeli kain Mekah? Gimana ini? Ya sudah, kalau kamu nggak mampu membeli, pakaianmu itu masih mengandung unsur-unsur dari wilayah lain. Maka kalau nggak mau membeli dengan kain Mekah, ya hilangkan yang ada unsur lainnya, itu harus dihilangkan. Caranya gimana? Ya kalau kalian mau tawaf, ya silakan dengan telanjang. Jadi pilihannya cuma ada dua: membeli kain produk Mekah dengan harga yang mahal, atau yang kedua tawaf dengan keadaan telanjang. Enggak beli kainnya tapi dengan keadaan telanjang. Di zaman Rasulullah belum diangkat jadi nabi, itu masih ada tuh beberapa orang yang tawaf dengan
Syariatnya kayak gini. Misal ada unta yang dia melahirkan beberapa anak. Ketika dia bisa melahirkan 5 ekor anak dan semuanya jantan, maka si unta yang menghamili tadi itu diberi tanda. Kemudian dia tidak boleh disakiti, dia tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi. Ada juga dia membuat syariat unta atau hewan yang mau dikorbankan untuk berhala, dia sudah haram. Misalnya, saya punya unta nih, mau saya korbankan untuk berhala ini. Kan hukum unta itu sudah haram, nggak boleh disembelih. Sampai akhirnya dia menyembelihnya sendiri. Apa nggak boleh dimakan? Nggak boleh dimakan, nggak boleh ditunggangi dan sebagainya. Yang repot itu adalah unta yang sudah diserahkan kepada berhala, kemudian dia nggak boleh diganggu lagi. Mas keliling kamu kemana pun, mau se-AC, tanduran, mau masuk ke rumah orang, nggak boleh disakiti. Dan ini sudah berlangsung sampai ratusan tahun. Nah, kapan pengembalian kekuasaan dari Bani Khuza'ah kembali ke anak keturunan Nabi Ismail? Itu terjadi di zamannya kakek buyutnya Rasulullah SAW. Jadi kakek buyutnya, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini putranya siapa? Abdullah. Kemudian Abdullah ini putranya Hashim. Hashim ini putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini putranya Qusay bin Kilab. Nah, di zaman Qusay ini pemimpin Khuza'ah ini tidak, ketika beliau ini berkuasa, pemuka Khuza'ah ini mempunyai 1 orang putri. Kemudian Qusay bin Kilab ini dia menjadi pengusaha yang sukses, kemudian kaya raya, orang yang baik, dermawan, pokoknya secara fisik orangnya gagah, ganteng, kemudian secara perekonomian orangnya terhormat, orang kaya. Sehingga dengan kedudukannya tadi, Qusay bin Kilab ini melamar anaknya pemimpin Khuza'ah. Kemudian ketika dilamar, kan sudah jadi menantu nih. Maka ketika jadi menantu pemimpin Khuza'ah, beliau menunjukkan sifat yang baik, sifat yang taat, yang berbakti pada mertuanya, sehingga mertuanya ini sayang banget dengan menantunya ini yang dari keturunan Jurhum. Sehingga ketika mertuanya Qusay bin Kilab ini wafat, masyarakat kan sudah senang nih kepada Qusay bin Kilab nih, karena dia orangnya terpandang, orangnya dari keluarga yang kaya raya, kemudian dia juga orang yang baik. Maka ketika mertuanya wafat, tiba-tiba Qusay bin Kilab ini mentasbihkan dirinya sebagai pengganti ayahnya sendiri, ayah mertuanya. Maka ketika dia mengangkat dirinya sebagai raja, menggantikan ayah mertuanya, yang terjadi adalah saudara iparnya nggak terima. Loh, gimana bisa kamu jadi pengganti ayah mertuamu? Ayah mertuanya kan punya anak-anak kandung kan, ayah mertuanya. Jadi dia perang melawan saudara iparnya sendiri. Jadi ketika sampai terjadi perang saudara, kemudian sebelum peperangan semakin berlanjut, korban semakin banyak. Di antara mereka itu ada yang mengatakan, pertengkaran ini kita hentikan dulu deh. Sebenarnya akan permasalahannya di mana? Kita cari penengah. Sehingga ditunjuklah salah seorang penengah yang dia dijadikan hakim. Kemudian hakim ini bertanya kepada Qusay bin Kilab, "Wahai Qusay, kamu tahu kamu itu adalah menantunya pemimpin Mekah. Gimana ceritanya
tiba-tiba mertuamu meninggal, kamu mengangkat dirimu menjadi raja. Kemudian Qusay bin Kilab ini mengatakan, kalian semuanya tahu, saya ini adalah keturunan dari suku Jurhum. Dan Mekah ini yang membangun adalah kakek kami, Nabi Ismail, dengan suku Jurhum. Jadi semua yang ada di sini, bangunan Mekah, kota dan lain sebagainya, ini yang membangun adalah kakek kami, yaitu Nabi Ismail dari Bani Jurhum. Sementara kakek moyang kalian itu datang ke sini, kemudian menjajah, kemudian menguasai. Sehingga setelah itu penerang ini bertanya pada keturunannya Bani Khuza'ah. Wahai Bani Khuza'ah, apa alasan kamu menguasai Mekah ini? Kemudian dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena semua yang disampaikan betul. Orang Khuza'ah ini datang ke kota Mekah hanya menguasai, padahal sebenarnya yang membangun tadi adalah Bani Jurhum. Sehingga sejak Qusay bin Kilab ini, maka kekuasaan dari Mekah kembali kepada Bani Jurhum, anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai akhirnya Qusay bin Kilab ini punya anak yang pertama namanya Abdiddar. Cuma Abdiddar itu kurang terlalu cakap. Artinya mungkin penguasaan dalam bertutur kata, kemudian kekuatan, kemudian di tengah-tengah masyarakat itu kurang. Sementara salah satu putranya Qusay bin Kilab ini, Abdul Manaf, ini malah lebih baik daripada kakaknya tadi. Sehingga ketika Qusay bin Kilab ini meninggal, banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin Qusay bin Kilab, pengganti Qusay bin Kilab ya Abdul Manaf saja. Tapi karena Abdiddar ini adalah anak yang pertama, maka tidak boleh. Sehingga terjadilah pembagian kekuasaan. Jadi Qusay bin Kilab ini ketika beliau menjadi raja pertama kalinya, ini beliau membangun Darun Nadwa. Darun Nadwa itu suatu bangunan yang dimana fungsinya adalah sebagai tempat musyawarah. Nanti kalau ada apa-apa ya ke Darun Nadwa untuk bermusyawarah. Ada orang yang lahiran, bayinya dibawa ke sana, kemudian diberi nama. Kemudian ada orang yang berselisih, di situ diadili dan sebagainya. Darun Nadwa ini menjadi pusat pengadilan waktu itu. Sehingga ketika terjadi keturunan Abdiddar sama Abdul Manaf ini, anak keturunannya pengen menguasai Mekah, menjadi pemimpin, maka dibagi. Jadi Abdiddar ini menguasai Ka'bah sama menguasai Darun Nadwa. Keturunannya Abdul Manaf ini dia yang menjadi pelayan atau yang memberi makanan kepada tamu yang datang ke Ka'bah. Jadi yang memberi makanan, yang meladeni, yang melayani ini dari Bani Abdul Manaf. Kemudian yang menguasai atau yang membuka pintu Ka'bah sama Darun Nadwa itu dari Bani Abdiddar. Sampai akhirnya nanti Abdul Muthalib kan juga melayani para takziah atau yang datang ke Ka'bah. Dan kalau bahasa kita sekarang ya yang ibadah haji. Sehingga kemudian Abdul Manaf ini punya anak namanya Hisham. Hashim. Hashim ini menjadi pengganti ayahnya, menjadi pemimpin di situ di Mekah ini. Qadarullah, Hashim ini meninggal dalam keadaan masih muda, tapi beliau sudah punya anak. Diketahui Hashim ini punya istri orang Madinah, dulu dikenal Yasrib. Kemudian kepemimpinan dari Hashim ini digantikan oleh adiknya, namanya Al-Muthalib. Kemudian Al-Muthalib ini dalam kepemimpinannya dia sadar saya ini hanya melanjutkan kakak saya, yang paling berhak melanjutkan kepemimpinan
saya, yaitu Hashim, itu adalah anaknya. Maka dicari-cari kemudian ketahuan, oh kakakmu itu pernah menikah dengan seorang perempuan di Yasrib sana dan punya anak satu. Kemudian didatangi loh. Anaknya namanya Saibah. Namanya siapa? Saibah. Nah Saibah ini ketika tahu bahwa dia adalah pamannya, maka Saibah senang banget karena haus kasih sayang ayah kan. Kemudian ketika didatangi, Al-Muttalib ini bilang sama keponakannya, wahai Saibah, kamu mau tetap tinggal di sini atau ikut paman ke Mekah? Karena ayahmu itu seorang pemimpin di sana. Siapa tahu nanti di sana kamu juga akan menjadi pemimpin. Kemudian ketika disampaikan ini, ibunya Saibah itu tak terima, nggak mau. Jangan, ini anak saya satu-satunya, nggak boleh diajak ke sana. Kemudian karena terjadi debat antara paman sama ibunya tadi, ayah Saibah ini ditanya, gini aja deh, keputusan ada di tangan anaknya, mau ikut paman ke Mekah atau tinggal sama ibu di Yasrib. Kemudian ketika ditanya, Saibah ini mengatakan, saya ikut paman saya. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya Saibah ini diajak pamannya ke Mekah, diboncengin di online. Ternyata Al-Muttalib ini, pamannya Saibah ini, terkenal sebagai orang yang suka memerdekakan budak. Jadi setiap kali beliau keluar wilayah, keluar kota, keluar Mekah ini, pulang-pulang pasti membawa 1 orang, 2 orang, 3 orang budak yang nanti akan dipekerjakan kemudian dimerdekakan. Tapi bukan dianggap budak lagi. Sehingga jadi kebiasaan orang Mekah, kalau Al-Muttalib ini pulang pasti dia bawa budak. Sampai akhirnya Al-Muttalib ini pulang, dia membawa seorang anak kan yang diboncengin. Maka orang-orang Mekah ini tahunya anak tadi adalah budak atau hamba, padahal dia adalah keponakannya Al-Muttalib. Hamba itu dalam bahasa Arab namanya Abdul. Jadi anaknya tadi, anak kecil tadi yang bernama Saibah tadi, itu dikenal di seluruh Mekah, dianggap sebagai hambanya Al-Muttalib. Maka anak tadi dikenal sebagai Abdul Muttalib. Yang kita kenal Abdul Muttalib itu siapa ya Rasulullah? Kakeknya. Nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Saibah. Nah sudah tahu nama aslinya kakeknya Rasulullah? Sebelumnya sudah tahu belum? Belum. Nah alhamdulillah, ini salah satu manfaat dari kita belajar sejarah, dari tahu nama aslinya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum